Nah, teman-teman sudah berhasil kan membuat file poligon, file garis, dan file titik. Nah, kali ini kita akan mulai belajar bersama, memulai dari digitasi terlebih dahulu. Adapun sesuai yang di penjelasan awal, digitasi yang akan kita buat adalah digitasi untuk tipe poligon, kemudian digitasi tipe titik, dan digitasi tipe garis. Langsung saja kita buka file QuantumGIS kita. Nah, ini adalah yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Pastikan teman-teman untuk menginstal plugin terlebih dahulu. Caranya, klik plugin, kemudian manage and install plugin. Nanti akan ada proses penginstalan. Nah, ini masih proses. Kemudian ketikkan digitizing. Jika teman-teman ternyata di QuantumGIS-nya tidak muncul digitizing toolsnya, silakan teman-teman bisa menginstal ulang QuantumGIS-nya. Bisa jadi karena pada waktu penginstalan tidak lengkap. Tenang saja, kalau teman-teman menginstal kembali, project-project yang sebelumnya itu tidak akan hilang. Jadi tidak usah khawatir. Nah, di sini punya Kak Fauyan sudah ada, berarti sudah ada tanda centangnya. Cukup saya close saja. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengaktifkan terlebih dahulu toolbar untuk digitasi. Langkahnya cukup sederhana, klik kanan di area sini, klik kanan. Kemudian perhatikan di bagian toolbar itu ada Advanced Digitizing Toolbar, kemudian Digitizing Toolbar, dan Digitizing Tools. Kita centang aja semuanya untuk supaya lebih lengkap, sehingga nanti akan muncul beberapa toolbar yang baru yang masih berwarna abu-abu. Ini menandakan belum kita aktifkan. Nah, kita akan memulai untuk mendigitasi poligon. Langkah yang pertama adalah kita arahkan kursor kita atau aktifkan terlebih dahulu file data poligon. Kita klik di sini. Nah, kemudian perhatikan di sini ada muncul toggle editing. Kita klik toggle editing untuk mengaktifkan icon-icon yang semula tidak aktif. Saya ulangi lagi. Ini posisi mati. Ketika kita klik, dia akan nyala semua. Untuk mulai melakukan digitasi, kita klik add polygon. Kita klik. Nah, otomatis mouse kita yang semula berbentuk panah, dia akan menjadi berbentuk lingkaran. Kemudian kita arahkan kursor kita ke peta ini. Ini kan masih kecil nih petanya. Kita bisa zoom in, zoom out dengan cara klik di sini untuk zoom in, jadi memperbesar. Kita misal klik, dia akan menjadi lebih besar. Ada juga kalau mau memperkecil, klik zoom out. Nah, oke. Karena saya menggunakan mouse, jadi saya cuma di scroll ke depan sama ke belakang. Tidak menggunakan zoom in sama zoom out. Tapi sebenarnya fungsinya sama saja. Oke, saya akan mulai lagi. Jadi karena masih aktif yang zoom outnya, kita aktifkan kembali add polygonnya. Add polygon, klik. Nah, sehingga menjadi tandanya menjadi buletan yang ada di tengahnya ada tanda garisnya. Saya akan mulai dari sini. Sini dulu. Kita klik kiri. Nah, otomatis akan kelihatan garis warna merah. Oke. Nah, kita arahkan garis merahnya itu sesuai dengan garis yang ada di tepi gambar ini. Nah, kenapa di zoom in? Supaya lebih detail. Kita klik. Nah, perhatikan teman-teman. Mudah kan? Tinggal diarahkan. Nanti kalau misalnya kurang bagus, kita bisa edit kembali. Untuk biar geser. Nah, tekan lagi. Ini adalah proses untuk melakukan zoom in sama untuk menambahkan add polygon. Kita arahkan sampai semua daerah itu dilakukan digitasi. Nah, hampir selesai. Kalau misalnya nanti sudah hampir ketemu ujung awal sama ujung pangkalnya, kita klik kanan. Nah, otomatis dia akan muncul data polygon feature attributes. Teman-teman boleh langsung isi di sini boleh. Kita isi nanti belakangan juga boleh.
saya isi nanti saja, maka otomatis saya cukup klik OK. Nah, otomatis file poligon kita menjadi seperti ini. Ya, petanya tertutupi oleh data poligon yang kita buat. Nah, kita save, kemudian kita nonaktifkan kembali. Kemudian berikutnya kita akan melakukan digitasi garis. Tapi sebelumnya kita untuk membuat digitasi garis, kita nonaktifkan dulu yang poligon ini. Nah, sehingga menjadi seperti ini, transparan lagi. Misal pada kesempatan kali ini kita mau membuat garis yang panjang-panjang saja. 1, 2, 3, 4, sama kita fokus yang di daerah sini saja. Sama seperti yang untuk data digitizing data poligon, kita klik data line dulu. Kemudian kita aktifkan di sini toggle editing. Nah, kemudian add line. Oke, kita sama seperti tadi. Kita mulai dari sini dulu. Kita klik. Ya, nanti ada merah-merahnya kelihatan. Kita arahkan ke sini. Kalau sudah, klik kanan. Oke. Kemudian tadi yang biru-biru aja ini, yang panjang-panjang lah. Teman-teman bisa mencoba. Nanti menyesuaikan kebutuhan. Apakah yang mau digitasi apa? Apakah sungai, ataukah jalan, ataukah apa? Jadi menyesuaikan. Sementara yang di video ini kita hanya sebagai latihan konsepnya. Ini misalnya yang biru. Kalau sudah klik kanan, jangan lupa. Nah, ada yang panjang juga ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus mencoba konsep untuk melakukan digitasi garis. Jadi tidak semua garis kita buat digitasi. Yang penting teman-teman bisa paham bagaimana cara melakukan digitasi untuk data dengan tipe garis. Misalnya untuk yang kali ini sudah, untuk melihat hasilnya, jangan lupa di save dulu, kemudian nonaktifkan toggle editingnya. Untuk melihat hasil yang digitasi garis, kita bisa nonaktifkan yang data rasternya. Nah, ini adalah data yang garis. Kalau misal kita overlay dengan yang data poligon, jadi seperti ini. Nah, untuk yang digitasi poligon sudah, digitasi garis sudah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang digitasi titik. Untuk digitasi titik, misal kita mau mencoba membuat titik-titik di masing-masing RW misal. Kita definisikan saja. RW1 itu yang atas kiri atas ini, RW1, RW2, RW3, RW4. Jadi nanti kita hanya memiliki 4 RW. Saya ulangi lagi. RW1 gelondongan yang besar ini, RW2 itu yang kanan atas ini, RW3 itu yang ini, dan RW4 yang bawah. Kita klik data point, kemudian jangan lupa aktifkan toggle editing, kemudian add point, arahkan kursor kita, misal RW1 itu di sinilah, kuning besar ini. Nah, kita oke. Kemudian ini pusatnya RW2 di sini, misal. Kemudian ini adalah pusat RW3, dan yang terakhir ini adalah pusat RW4. Sehingga otomatis akan muncul titik-titik sebanyak 4, 1, 2, 3, dan 4. Jangan lupa disimpan dan dinonaktifkan kembali. Nah, ini adalah hasilnya yang digitasi poligon, kemudian garis, kemudian titik.